Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. Sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Ini dari kitab SAK ETAP bab 27 halaman 107 ya, terkait dengan di peristiwa setelah akhir periode. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita untuk di peristiwa setelah akhir periode di sini? Jadi mahasiswa memahami terkait dengan di peristiwa setelah atau mampu menjelaskan peristiwa setelah akhir periode ya, pelaporan. Maka dari itu ruang lingkup yang dibahas dalam bab ini yaitu mendefinisikan peristiwa setelah akhir tanggal pelaporan dan menentukan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, pengungkapan peristiwa tersebut. Jadi untuk itu yang pertama yang perlu dipahami yaitu tentang pengertiannya. Jadi apa sih pengertian jadi peristiwa setelah akhir periode pelaporan itu? Jadi peristiwa setelah akhir periode pelaporan itu merupakan peristiwa-peristiwa baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Jadi ada dua jenis ya. Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Yang pertama itu adalah peristiwa yang memberikan bukti atau suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan. Jadi peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua adalah peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi ya, setelah akhir periode pelaporan. Jadi peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Jadi untuk pengakuan dan pengukurannya seperti apa? Jadi pengakuan jadi entitas, jadi peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Jadi entitas harus membuat penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang terkait untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Contoh peristiwa setelah akhir periode pelaporan keuangan yang mengharuskan entitas untuk menyesuaikan jumlah yang diakui jadi dalam laporan keuangan atau mengakui pos-pos yang sebelumnya tidak diakui. Contohnya yang pertama adalah penyelesaian kasus pengadilan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan yang memutuskan entitas ya, memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Jadi entitas menyesuaikan ya, dilakukan atas kewajiban diestimasi terkait dengan di kasus pengadilan tersebut ya, sesuai dengan kewajiban diestimasi. Kemudian yang kedua, penerimaan informasi. Jadi menerima informasi itu setelah akhir periode pelaporan yang mengindikasikan suatu aset telah mengalami nilai ya, mengalami penurunan nilai. Jadi pada akhir periode pelaporan atau jumlah kerugian penurunan nilai sebelumnya yang diakui perlu disesuaikan. Misalnya kebangkrutan suatu pelanggan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan umumnya. Jadi menegaskan kerugian yang ada pada tanggal periode pelaporan dan entitas
perlu menyesuaikan pencatatan piutang dagangnya. Kemudian yang kedua, penjualan persediaan setelah akhir periode pelaporan. Jadi yang dapat memberikan bukti tentang harga jual persediaan pada akhir periode pelaporan. Yang selanjutnya adalah penentuan setelah akhir periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset sebelum akhir periode pelaporan. Ya. Lalu bagaimana pengungkapannya? Jadi terkait dengan di pengungkapan, ya, untuk peristiwa setelah akhir periode itu adalah pertama tanggal penyelesaian laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Jadi entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Contohnya sifat dari peristiwa tersebut, estimasi dampak keuangannya, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. Jadi contoh, ya, setelah peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, jadi yang umumnya memerlukan pengungkapan, itu adalah yang pertama pengumuman rencana untuk menghentikan suatu operasi, ya, pembelian aset utama, pelepasan atau rencana pelepasan aset utama, kerusakan pabrik produksi, ya, akibat kebakaran, pengumuman atau implementasi awal atas strukturisasi yang utama. Kemudian dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan. Demikian, ya, penjelasan singkat terkait dengan di peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Semoga memberikan gambaran untuk kita semua. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca kembali, ya, untuk di kitab Esa-Kaetap, ya, bab 27 yaitu halaman 107. Jadi untuk lebih memahamkan kita bersama. Salam hangat untuk teman-teman semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.